kayaknya udah mulai musim hujan ini. Hmm. Waalaikumsalam, monggo monggo. Monggo Pak. Waalaikumsalam, monggo. Waalaikumsalam, wah mampir lagi nih Pak Miseri ke warung ini. Monggo Pak. Wah ini kok rame-rame Pak kesini Pak. Lihat karena warungnya enak untuk cangkruan jadi mampir ini. Siap. Iya ini memang banyak yang datang ke sini Pak, apalagi anggota-anggota dewan ini banyak yang cangkruk di sini, ngobrol-ngobrol, ngomongin kebijakan juga di sini Pak, berangkat dari warung kopi. Dan juga luar biasa nih sahabat telusur Banyu semua, ini para tamu-tamu sudah hadir di sini kembali di warung ini. Kita akan membahas terkait banyak hal di podcast PUSDA Jawa Timur, ruang bincang yang selalu mengalirkan inspirasi tentang air, lingkungan, dan masa depan kita. Dan juga sahabat telusur Banyu, air sungai adalah anugerah sekaligus sumber daya alam yang dipergunakan untuk kepentingan bersama. Dan air yang mengalir dari hulu sampai hilir harusnya bisa dinikmati oleh semua warga tanpa terkecuali. Dan hari ini pembahasan kita menarik sekali. Di episode kali ini kita akan mengusung tema biarkan air sungai mengalir, jangan diparkir. Nah maksudnya seperti apa? Kita sudah menghadirkan nih para narasumber yang luar biasa yang juga datang ke warung ini. Yang pertama ada Bapak Antoni Sofian, Ketua Komisi Konservasi SDA TKP SDA WS Wulang Rejoso di Pasuruan. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik. Alhamdulillah, ini berarti langsung dari Pasuruan ke sini? Ya betul. Luar biasa. Dan juga kami hadirkan Bapak Miseri SHMH dari Komisi D, Dapil 9 Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jatim. Assalamualaikum Pak Miseri. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat lahir batin. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Bapak Harisandi Safari PTST Komisi D Dapil 14 Fraksi PKS DPRD Jawa Timur. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Dan juga ada Bapak Abdul Halim SHMH dari Komisi D juga Fraksi Gerindra juga Dapil 14 ya. Dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Mbak siapa? Silka. Oh Mbak Silka ya, terima kasih Mbak Silka. Ini kayaknya kompak sekali ya Pak, biru-biru-biru. Mentang-mentang kita bahas air ini ya, yang biru-biru. Saya dominasi coklat saya. Oh iya, masih ada biru-birunya Pak. Oke, luar biasa. Hari ini Bapak-Bapak sekalian juga sahabat telusur Banyu, kita akan membahas terkait dengan biarkan air sungai mengalir, jangan diparkir. Nah mungkin saya ingin ke Pak Antoni dulu nih, terkait dengan prinsip bahwa air sungai itu milik bersama, jadi jangan cuma diparkir, biarkan mengalir. Itu sebetulnya seperti apa sih Pak? Ini pertanyaannya agak berat. Mohon izin Bapak, perkenalkan ini kami dari tim koordinasi pengelolaan sumber daya air. Di dalam TKP SDA ada 3 komisi, Komisi Konservasi, Komisi Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Komisi Pengendalian Daya Rusak. Saya kebetulan ketua komisi, dan bedanya dengan komisi di DPRD kami cuma komisian Mbak. Kalau bapak-bapak di sebelah saya bertiga ini komisi beneran. Nah, kalau saya ini komisi-komisian, ya, kira-kira begitu. Tetapi insya Allah tugas kami mengkoordinasikan wilayah sungai dari hulu ke hilir itu tergambar dari 3 komisi yang tadi saya sampaikan. Itu artinya pengelolaan sungai selama ini masih banyak kendala, tapi kami tetap punya keyakinan bahwa seluruh perencanaan operasional wilayah sungai harus terpadu. Itulah kenapa perlu ada komisi konservasi, komisi pengendalian daya rusak, dan komisi pendayagunaan sumber daya air. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Kenapa kemudian ini menjadi penting sekali begitu ya? Dan ya kalau kita bicara sungai, air, ini memang tidak ada habisnya karena memang sebagai kebutuhan dasar kita juga ya. Dan tadi Bapak menjelaskan bagaimana menjaga dari hulu ke hilir dan kenapa jadi penting membiarkan air itu ya memang seharusnya mengalir dari hulu ke hilir tanpa ada hambatan gitu Pak. Ya, ini sebetulnya sesuai dengan pelajaran sekolah dasar kita ya. Air mengalir dari
hulu ke hilir. Sayangnya banyak sekali persoalan sehingga beberapa waktu lalu ada anomali bencana di Sungai Rejoso di Pasuruan, dan itu merupakan pertama kali yang dihadapi oleh Pasuruan. Banjir biasanya di hilir Rejoso pada tahun 2024 lalu itu mengalami anomali bencana sehingga banjir itu ada di subdas atau di wilayah hulu. Nah, itu yang kemudian menjadi perhatian kami bersama, khususnya kami yang di TKP SDA. Kira-kira begitu, Mbak. Oke Pak, saya sampai lupa ini, mau minum apa? Biar mau pesen apa? Kami ngikut Mbak Silka deh. Adanya apa di warung nih? Biar nggak ngantuk, Biar kopi boleh. kopi boleh. Oke, kopi 4 ya. Oke. Siap. Kopi. Oke. Nanti boleh nambah Pak, kalau Oh, ada iya, pesanan siap, yang lain. Sambil makan gorengannya juga boleh. Nanti tinggal totalan belakangan aja. Oke, terkait dengan tadi juga ada permasalahan atau anomali tadi yang kemudian menjadi perhatian khusus. Kalau dari Pak Wiseri, di dapilnya sendiri Pak, di dapil 9Y, ini meliputi kawasan mana? Dapil 9 ada Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, dan Magetan. Oke, kalau permasalahan tadi seperti yang disebutkan Pak Antoni juga banyak terjadi di dapil jenengan? Tidak jauh beda. Tidak jauh beda, Ye. Sepanjang air masih mengalir nun jauh di sana, insya Allah manusia itu akan selamanya ada. Siap. Yang menjadi repot apabila air itu tidak mengalir jauh ke sana. Tentu ini ada masalah. Nah, Maka kami sebagai unsur daripada pemerintahan di Provinsi Jawa Timur tentu memastikan, menjamin bagaimana air ini terus mengalir sampai jauh ke sana. nah itu harus diatur karena terkadang sekarang pasokan air melimpah atau misalnya curah hujan tinggi, tapi juga ternyata banyak daerah yang mengalami kekeringan dan lain sebagainya. Mungkin ini nanti akan kita bahas ya Pak, bagaimana kebijakannya dan lain sebagainya. Kalau dapil 14, Pak Arisandi ini meliputi wilayah mana? Iya, baik Mbak Silka ya. Kalau di Madura ini Madura, meliputi dapil 14, meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Ya. Tentu kalau berbicara air, kita tahu bersama di sini juga ada Mas Anton, Pak Ketua Komisi, dan Pak Miseri bahwa kalau saya melihat ini air kan mencari keseimbangannya sendiri. Pak. Jadi kadang-kadang kita menyalahkan banjir, kadang-kadang kita menyalahkan air, padahal tentu ini ulah dari kita sendiri. Bahwa kita harus menyamakan persepsi dulu ini, bahwa air ini adalah common property resource, di mana air ini harus kita lempar bersama, menjadi hak kepemilikan bersama, tidak menjadi kepemilikan satu kelompok atau individu. Nah ini yang harus digarisbawahi. Jadi dalam pengertian air ini tentu dengan adanya PUSDA bagaimana menjadi jembatan untuk bisa mengelola air ini agar bisa mencari keseimbangannya sendiri. Nah yang sering terjadi baik hulu sampai ke hilir, hulunya ada masalah, hilirnya dampak ke belakangnya efeknya ada di hilir kayak gitu. Sebaliknya kayak gitu. Maka perlu adanya aturan yang sangat jelas, mungkin nanti juga bisa dijelaskan oleh Pak Anton bahwa kita harus menjaga air ini agar bisa sampai dari hulu ke hilir bisa tetap terjaga. Dan karena ini efeknya juga untuk keberlangsungan ekosistem tidak hanya manusia tapi juga makhluk hidup yang lain kayak gitu. Ya betul. Jadi kalau bicara air atau sungai ini memang common property atau common resources ya yang ya kepemilikan bersama. Tapi kalau di dapil 14 sendiri, Pak Jenengan pernah menemukan bahwa sungai itu misalnya ada kepemilikan pribadi gitu kah? Ya, terima kasih Mbak Silka. Jadi pertama kami yang mewakili dari masyarakat Dapil 14 Madura itu pertama ingin mengapresiasi kepada Pak Anton dengan rekan-rekannya karena
meskipun tadi beliau menyampaikan komisi-komisian, tapi saya kira bahwa peran serta dan kepedulian beliau dalam rangka untuk ikut sama-sama peduli terhadap persoalan air, persoalan di dalamnya juga ada sungai, itu patut kita apresiasi saya pikir. Karena sebagai pegiat, aktivis yang kemudian concern terhadap persoalan pendayagunaan air, baik itu sungai di dalamnya, itu tidak bisa kita harus tangani secara personal, secara kelompok, tapi harus secara bersama-sama. Nah, saya kira kami dari DPRD Provinsi Jawa Timur mengapresiasi atas kepedulian daripada rekan-rekan Komisi Sumber Daya Air ya, begitu bahasanya, aktivis pegiat lingkungan itu. Nah, kemudian kalau berbicara tentang Madura, Mbak Silka, mungkin kita tahu semua bahwa sungai di wilayah Madura itu semua kewenangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hampir semua sungai di wilayah Madura itu, dan itu di bawah kendali PUSDA Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa hari ini mayoritas sungai-sungai yang ada di Madura itu cenderung kalau musim kemarau itu kering. Karena memang mata air yang ada di hulu itu hampir habis sekarang ini. Ada beberapa sungai mungkin di wilayah Kabupaten Pamekasan dan Sumeneb itu masih ada. Tapi kalau ke barat, Madura maksudnya barat itu ada Sampang kemudian Bangkalan, itu hampir semuanya tidak ada sungai yang kalau pada saat musim kemarau itu teraliri air sebagaimana sungai biasanya. Itu hampir tidak ada. Nah, oleh karenanya memang karakteristik Madura ini khususnya di urusan sungai ini memang harus menjadi perhatian khusus. Harus ada treatment khusus dalam rangka untuk bagaimana kemudian sungai yang memang betul-betul berfungsi sebagaimana tadi sudah disampaikan itu akan kembali. Nah, ini harus ada perbaikan mulai dari hulunya terutama yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Saya sepakat bahwa secara regulasi ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang di dalamnya itu ada pengelolaan tentang sungai. Itu saya kira juga jelas bahwa sungai ini tidak boleh dimiliki oleh, artinya sungai ini dikuasai oleh negara dan itu untuk kebermanfaatan masyarakat secara luas. Artinya bahwa sama, tinggal kalau kemudian sekarang melihat karakteristik sungai di Madura dengan hulunya yang saat ini beralih fungsi menjadi perumahan, menjadi ladang-ladang pertanian begitu ya. Ini yang kemudian akhirnya membuat sungai yang ada di Madura ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi sehingga akhirnya ketika sungai ini di musim kemarau tidak ada airnya, ketika musim penghujan dia akan mengaliri air begitu deras dan terjadi banjir. Makanya banjir ini hampir merata sekarang, Mbak. Kalau dulu hanya Bangkalan sama Sampang, sekarang Pamekasan, Langganan, kemudian Sumeneb juga begitu. Jadi artinya bahwa persoalan sungai ini khususnya di wilayah Dapil 14 Madura ini betul-betul perlu perhatian khusus begitu. Saya kira nanti Pak Anto juga mungkin pernah memitigasi, memotret bagaimana kondisi di sana sehingga kita ingin kolaborasi bagaimana menjaga ekosistem sungai ini bisa baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Begitu Mbak Silka. Oke, terima kasih Pak. Nah, Pak Anton, apakah memang tadi pernah memotret daerah sana atau dari pengamatan Komisi Sumber Daya Air sendiri? Apakah memang banyak daerah-daerah yang kemudian hulunya beralih fungsi sehingga menyebabkan problem yang serupa tadi Pak Anton di wilayah Jawa Timur? Baik Mbak Sinta, ini sebelumnya saya perlu menggarisbawahi bahwa Bapak bertiga ini kan kebetulan di wilayah Sungai Madura Bawean. Kalau saya ini Madura swasta, Pasuruan Probolinggo, kira-kira begitu. Yang asli sebetulnya beliau bertiga, tapi di masing-masing wilayah, oh ya Ponorogo. Di masing-masing wilayah sungai itu memiliki tim koordinasi pengelolaan sumber daya air masing-masing, khususnya di UPT PSDA. Nah, mungkin peran kami ini tidak banyak dikenal selama ini
karena memang tugas kami adalah membuat dokumen advis kepada gubernur, sehingga kami seolah-olah bekerja di balik meja. Padahal kunjungan-kunjungan kami itu rutin ke wilayah sungai masing-masing. Khususnya tadi yang saya sampaikan di wilayah Pasuruan Probolinggo, beberapa periode TKP-SDA itu memang kami mengupayakan terjun langsung ke masyarakat, tapi kita harus punya perangkat. Perangkatnya namanya Pokja. Kelompok-kelompok kerja yang kita bangun dengan pendekatan-pendekatan pengorganisasian kelompok masyarakat peduli sungai. Nah, sayangnya memang tidak semua TKP-SDA itu leader-leader di pengorganisasiannya bisa luwes ya di tengah masyarakat. Padahal menurut undang-undang, anggota TKP-SDA itu terdiri dari dua unsur pemerintahan dan unsur non pemerintahan, dan jumlahnya harus seimbang, kira-kira begitu. Nah, di kepengurusan yang kami di wilayah Welang Rejoso, kami sudah 3 periode dan memiliki 4-6 pokja, khususnya pokja yang sedang kami kuatkan, ini pokja yang di wilayah Sungai Rejoso, karena di situ ada umbulan. Umbulan ini adalah sumber mata air yang saat ini dimanfaatkan 5 kota kabupaten, mulai Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, sampai Madura, Gresik. Nah, itu yang menjadi fokus kami. Yang ketiga, kami mencoba mendorong munculnya pajak badan air. Pajak badan air ini test case-nya adalah pemanfaatan air di jeram Pekalen di wilayah Probolinggo. Nah, itu yang menjadi test case kami agar supaya itu bisa dijadikan bisa dijadikan perangkat hukum khusus yang memang dipakai untuk mendapatkan jasa air, kira-kira begitu. Karena selama ini yang dimanfaatkan itu belum memberikan jasa terhadap operasional terhadap sumber daya air, kira-kira itu. Dan 2 itu menjadi fokus. Nah, selain itu saya pikir ini perlu dorongan dari DPRD provinsi, khususnya terkait dengan sinergitas. Tadi kan saya menyampaikan operasional pengelolaan sumber daya air itu harus terpadu dari hulu ke hilir, berarti secara fisik, secara institusional itu juga harus terpadu. Yang kedua itu secara regulasi. Karena bicara soal wilayah sungai, khususnya sumber daya air, itu mensinergikan antara undang-undang lingkungan dengan undang-undang sumber daya air, kira-kira begitu. Nah, sayangnya kita belum punya guide atau belum punya haluan untuk membuat semacam regulasi daerah khusus atau perda khusus yang menggambarkan pertemuan atau sinergitas dari 2 regulasi tersebut, Bapak. Nah, itu mungkin salah satu yang sedang kami perjuangkan, bagaimana undang-undang lingkungan hidup dengan undang-undang sumber daya air itu diterjemahkan di Jawa Timur itu dengan baik, sehingga hulu sampai ke hilir itu dapat dirasakan kesehatan sungainya. Kira-kira begitu, Mbak. Kebetulan banget nih Pak Anton, udah ada beliau bertiga ya, siapa tahu nanti dibawa ke rapat nih. Betul, saya beruntung ini. Tapi kalau yang Perda tahun 2016 itu terkait apa Pak? Yang sumber daya air juga kalau tidak salah ya, Perda tahun 2016 itu tidak secara spesifik mengatur tadi turunan undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang sumber daya air. Secara implisit sebetulnya mengatur ya. Oke. Secara implisit ya. Namun memang perlu ada regulasi yang lebih komprehensif. Ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan. Mengapa? Karena antara sumber daya air dengan lingkungan hidup ini ibaratkan kulit dan daging. Jadi ibaratkan kulit sama daging, nggak bisa dipisah-pisah. Karena apabila air ini tidak bisa kita kelola dengan baik, dengan benar, dampaknya tentu akan luar biasa. Termasuk dampak kepada ekosistem, dampak kepada kita-kita, kesehatan kita dan sebagainya. Makanya kalau tidak
ada regulasi yang jelas, yang tegas, ya ini persoalan. Makanya ini salah satu aspirator yang bisa kami tangkap di Komisi D. Insya Allah dalam waktu dekat, kebetulan ada Pak Ketua Komisi D beliaunya, Pak Halim, Pak Arisandi, dengan aspirasi yang disampaikan tadi, di rapat-rapat dengan SDA, dengan LH, ya terkait dengan bagaimana ada peraturan daerah mengatur tentang lingkungan hidup berdampingan dengan sumber daya air, akan kami coba untuk kita kaji bagaimana nanti naskah akademiknya, kemudian bagaimana bentuk rancangan peraturannya, dan bagaimana dalam bentuk peraturan daerahnya. Nah, sekira memang ini urgent, ini penting, selalu nanti juga akan kami libatkan kawan-kawan yang ada di untuk memberikan saran masukan sehingga regulasi yang tadi disampaikan tadi bisa menjawab persoalan-persoalan baik itu sumber daya air maupun di lingkungan hidup. Nah, itu dia. Itu yang kita tunggu bersama juga nih, Pak. Termasuk juga tadi badan air ya, Pak. Ini juga mungkin menarik juga ya, Pak Halim, terkait mungkin ini juga bisa diterapkan begitu atau dibikin kebijakannya juga, regulasinya. Oh, sudah ada. Oh, tapi implementasinya gimana pengawasan dari Komisi D? Sudah optimalkah? Ya, terima kasih sekali lagi Mbak Silka. Jadi memang kalau memahami tentang implementasi sebuah regulasi, perda dengan undang-undang itu berbeda Mbak Silka. Artinya kalau bicara tentang peraturan daerah, ini kecenderungan masyarakat itu dalam rangka untuk betul-betul mengikuti dan memayungi ini sebagai sebuah regulasi itu agak kurang ya. Kenapa demikian? Karena memang pertama konten di dalam peraturan daerah itu tidak ada sanksi pidananya. Ini terkadang akhirnya membuat masyarakat kita itu cenderung agak abai begitu ya. Nah, beda kalau kemudian bicara tentang undang-undang. Nah, undang-undang ini ketika kemudian dilanggar, maka konsekuensi pidana itu juga akan muncul di dalamnya. Nah, sebetulnya secara sosiologis menurut kami ya, bahwa memang ya aturan lahir itu termasuk perda itu kan ingin melihat salah satunya adalah mengakomodir dari ciri khas daerah tersebut. Kemudian juga ini kan turunan dari sebuah undang-undang, biasanya begitu. Atau biasanya merupakan kekhasan dari sebuah daerah itu. Artinya ada sebuah interaksi, ada sebuah komunikasi yang dibangun sehingga tidak melihat kepada ujungnya ketika kemudian ada sanksi secara pidana itu yang kemudian lahir. Tapi bagaimana kemudian ada rasa keberpihakan, ada rasa kepedulian dalam rangka untuk menjaga daripada peraturan tersebut. Nah, oleh karenanya sebetulnya Perda 16 tentang pengelolaan sungai ini itu saya pikir sudah cukup ya, tinggal memang ketika kemudian mengkolaborasikan antara undang-undang tentang pengelolaan sumber daya air kemudian dengan lingkungan hidup, ini yang kemudian memang baru. Gagasan yang disampaikan oleh Pak Anton ini merupakan informasi yang baru bagi kami di Komisi D. Kebetulan Mbak Silka, Komisi D itu juga bermitra dengan lingkungan hidup, tidak hanya dengan PUSD. Artinya tentu akhirnya lebih mudah untuk mengkoordinasikan, untuk mengkomunikasikan terkait dengan ada sebuah gagasan yang memang di era sekarang ini dibutuhkan. Sebab wilayah sungai ini sekarang tidak hanya fokus diurusi oleh sumber daya air, tetapi kemudian juga harus ada masuk dari pihak lingkungan hidup di dalamnya, dalam rangka untuk bagaimana menjaga lingkungan sungai ini bisa baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, Mbak Silka. Oke Pak, tadi untuk ini ya, menyeimbangkan kita buat aturan hukum yang lebih komprehensif lagi terkait dengan lingkungan hidup dan sumber daya air. Tapi apakah misalnya di RDP terkait dengan banjir kah atau yang menyangkut air, apakah
ini soal kolaborasi atau sinergi Pak Arisandi. Seperti apa Ya. sejauh ini? Mungkin ada Baik, ya. catatan khusus? Sebelum ke sana mungkin saya menambahkan dari Pak Miseri dan Pak Ketua Mas Halim bahwa sudah jelas ya, undang-undang mengatur dan turunannya sudah mengatur dari berbagai sanksi, baik administratif, baik perdata dan pidana. Semua itu sudah diatur. Tetapi ketika melihat pertanyaan dari Mbak Silka bahwa semuanya itu harus kolaborasi, memang iya. Jadi sumber daya air dan LH ini harus jadi satu kesatuan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hulu dan hilir. Artinya ketika semua tidak bersatu, tidak berkolaborasi, maka ini akan menjadi akan ada efek dampak besar yang nantinya misalnya salah satunya adalah soal arus air itu sendiri. Artinya terhambatnya arus air ini juga akan mengakibatkan sedimen. Sedimen artinya resapan. Artinya ini butuh LH di sana. Artinya butuh berbagai penanaman pohon misalnya di hulu kayak gitu. Kenapa seperti itu? Agar air tidak langsung mengalir tapi mengendap ke tanah kayak gitu. Nah ketika ini kita tidak berbicara sanksi tapi keberlanjutan dari hulu tengah ke hilir agar sungai ini bisa juga dimanfaatkan baik dari sisi pertanian, dari sisi perikanan, peternakan maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. BUSDA bisa mengatur ini, artinya membuat tanggul, membuat aliran ke sawah-sawah. Sementara LH juga bisa memperkuat agar air ini tetap ada di hulu dengan apa? Dengan penanaman pohon kayak gitu. Nah ini butuhnya kolaborasi. Kalau berjalan sendiri-sendiri saya rasa tidak akan ketemu, Mbak. Baik soal sanksi maupun soal keberlanjutan kayak gitu. Oke. Nah, mungkin ini juga nanti diawasi lebih ketat Bapak-bapak anggota dewan terkait dengan ya tadi implementasinya, kemudian bagaimana kolaborasi sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan ya tidak terjadi begitu, khususnya yang menyangkut air. Dan juga tadi sebelumnya dari PUSDA juga menyatakan Pak Anton dan bapak-bapak sekalian, sumber air itu dari sekitar 600 sekarang tinggal 300 saja sumber air ini ya, mata air itu karena perubahan iklim dan lain sebagainya. Nah ini kan juga menjadi concern bersama ya, atau mungkin catatan-catatan yang tidak hanya terkait dengan regulasi, mungkin terkait dengan masyarakatnya juga, yang pada akhirnya dampaknya ini semakin kompleks begitu. Nah mungkin seperti apa Pak Halim melihat hal tersebut? Ya, tentu memang ada banyak langkah yang hari ini mulai digelorakan ya, terutama dalam menjaga ekosistem sungai ini. Ya. Satu di antaranya adalah bagaimana kemudian tadi disinggung oleh Mas Arisandi, ada sebuah keberlanjutan yang di hulunya itu perlu kita perbaiki. Hari ini kita tahu bahwa hulu di daerah-daerah, karena secara alamiah sungai ini kan gravitasinya itu kan dari atas ke bawah. Artinya secara alaminya juga turun. Nah oleh karenanya kebiasaan atau memang karakteristiknya itu kita tahu bahwa ketika melihat sumber-sumber mata air aliran sungai Brantas misalnya, itu kan dari Malang. Nah, hari ini kita tahu bahwa kebutuhan masyarakat yang tidak bisa kita hindari adalah bangunan rumah. Nah, inilah yang kemudian akhirnya mengkikis adanya pepohonan yang menjadi resapan daripada mata air sebetulnya. Maka akhirnya ada yang menarik gagasan yang konkret dilakukan hari ini, bagaimana ini disuarakan, digelorakan, yaitu membuat sumur resapan. Nah, ya. Begitu. Nah ini saya kira merupakan sebuah kesinambungan ya yang harus dilakukan. Artinya bahwa air itu tidak boleh kemudian mengalir begitu saja, supaya menjadi salah satunya menjadi sumber mata air. Mata air baik yang lama maupun yang baru begitu. Artinya dia tetap bisa menyuplai. Nah air ini karakteristiknya juga ketika ada sumur resapan yang dibuat itu memang supaya dia meresap ke air, Mbak. Secara secara sederhana sebetulnya, secara cepat, bahwa ketika kemudian tidak ada pohon-pohon yang menjadi resapan air ketika air hujan, itu kan langsung turun ke bawah tuh, kan gitu. Nah, akhirnya sekarang ini mulai digelorakan untuk membuat sumur-sumur resapan. Artinya tidak terlalu dalam, Mbak, sekitar 2 meter kedalaman, kemudian lebarnya itu diameter 1,5 sampai 2 meter juga, itu berfungsi dalam rangka untuk bagaimana memudahkan air hujan itu turun langsung bisa terserap. Makanya pembuatannya juga sangat sederhana, lalu kemudian dinding-dindingnya itu juga tidak perlu harus dikasih beton, harus ada pembuka-bukanya,
kemudian di bawahnya juga demikian, tidak perlu ada lapisan. Iya. Sehingga akhirnya fungsi sumur-sumur resapan ini betul-betul bisa langsung masuk ke tanah begitu. Nah, oleh karenanya inilah salah satu cara yang hari ini menurut saya sangat positif untuk sama-sama kita gelorakan. Kalau perlu, karena fungsi kami diantaranya adalah fungsi legislatif, artinya pembuat peraturan daerah, maka juga ini bisa dijadikan sebuah regulasi baru. Jadi akhirnya ini bagian yang memang secara secara keseluruhan, Mbak, ini harus dilakukan. Jadi ini dalam rangka ketika pada era yang tahun-tahun sebelumnya itu mata air 600 di seluruh Jawa Timur, sekarang turun drastis menjadi separuhnya. Nah, salah satu cara yang paling efektif menurut saya, dan hari ini kami juga apresiasi atas Komisi Sumber Daya Air yang hari ini membantu secara tidak langsung keberlangsungan polisi yang dibikin oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu untuk memberikan masukan-masukan secara realitas di lapangan, kondisi yang ada di lapangan. Nah, ini hari ini kami bertemu, itu menurut kami juga luar biasa ini. Ke depan kami berharap akan ada ya sinergitas, ada kolaborasi antara kami juga butuh masukan Pak Anton dengan rekan-rekan yang memang ada di aktivis lingkungan di sumber daya air ini. Karena kami butuh masukan, sehingga kalau kemudian itu dibutuhkan untuk membuat sebuah regulasi, mari kita dorong bersama supaya ini menjadi payung bersama, Mbak. Ketika kemudian tidak ada guidance secara regulasi, maka saya kira kadang-kadang masyarakat ini abai. Yang kedua menurut saya setelah ini dibentuk, ya sosialisasi ini harus disampaikan kepada masyarakat. Memberikan edukasi itu menjadi tanggung jawab kita bersama, Mbak Silka. Mbak Silka juga punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi bagaimana pentingnya sumber daya air, pentingnya sungai bagi kehidupan kita. Kita ini, negara kita ini makanya dianggap sebagai negara yang gemah ripah lojenawi ya. Artinya bahwa kita ini 6 bulan kena air, 6 bulan kena matahari. Begitulah kira-kira. Sehingga sebetulnya kalau air ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, maka air ini tidak ada gunanya. Bahkan cenderung menjadi musibah sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini khususnya di Madura, ketika hujan itu intensitasnya tinggi, maka yang ada jadi banjir. Mestinya ini untuk minum, untuk perindustrian, untuk wisata, untuk transportasi, pertanian, perikanan dan segala macamnya. Artinya banyak fungsi air yang bisa dimanfaatkan oleh kita dan ini anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang betul-betul harus kita jaga. Begitu Mbak Silka. Luar biasa. Jadi emang kembali lagi ini tugas bersama ya dan juga mungkin melibatkan semua unsur pentahelix, salah satunya media nih Pak, dengan kami menyiarkan ini tadi sahabat Telusur Banyu mendengarkan apa yang disampaikan bapak-bapak ini dan ayo kita kolaborasi gitu dengan sumur resapan itu artinya bisa dilakukan oleh bahkan masyarakat sendiri pun kan bisa ya bikin ya. Oke. Tambahan Mbak, kemarin kalau nggak salah Pak Anton ya, ada salah satu kabupaten di Jawa Timur ini yang berinisiasi, mendahului menurut saya, Kabupaten Mojokerto. Oke. Kabupaten Mojokerto itu membuat perbuk tentang sumur resapan. Wow. Artinya kawasan rumah yang tipe 36, artinya berarti 6 kali 12, 7 kali 12 lah. Itu wajib punya sumur resapan. Itu artinya apa? Ini kepedulian. Nah, tinggal mungkin kita tingkatkan menjadi peraturan daerah di level provinsi. Nah, ini butuh kolaborasi secara bersama. Begitu Mbak Silka. Nah Pak Anton nih boleh nih Pak nanti catatan-catatannya apa aja supaya mungkin ini bisa dibuatkan regulasi tingkat ini ya provinsi untuk perdanya sehingga sumur resapan ini kemudian bisa semua orang memiliki dan punya apa ya sense of belonging yang sama untuk menjaga lingkungan gitu ya. Pak monggo ini keburu dingin nanti monggo diunjuk dimakan juga silakan. Boleh. Oke, gimana Pak? Enak kan di warung ini ya? Mantap ya. Monggo. Top semua pokoknya. Iya, kacangnya juga boleh Pak, monggo. Nah, ini kan seakan-akan menjadi problem klasik ya Pak Anton. Mungkin juga bisa dijelaskan bahwa tadi permasalahan di hulu kita kemudian menyebabkan banjir. Belum lagi kalau kita bicara climate change, memang curah hujan
lebih tinggi untuk saat-saat ini. Nah, ini seperti apa sih Pak Anton? Ya, ini saya coba kembali ke yang tadi, Ya, bahwa perlu sinergitas lintas sektor, dan yang saya menjadi catatan tadi, saya berharap sinergitas itu tertuang juga di dalam regulasi. Nah, kenapa begitu? Karena pembahasan rapat-rapat kami itu yang kita bahas persoalannya persoalan lingkungan hidup. Terus kemudian membuat perencanaannya itu rencana operasional sungai. Nah, tapi kalau masalahnya itu kemudian ternyata banyak sekali, yang terjadi adalah bencana. Dari sini saja itu sudah ada tiga hal yang utama. Nah, makanya yang paling penting itu adalah bagaimana kita mensinergikan antara cara pandang kita terhadap masalah, yaitu lingkungan hidup, ya. cara operasional kita terhadap sungai, yaitu undang-undang SDA. Nah, cara kita mengorganisir masyarakat untuk menyesuaikan, untuk berpartisipasi, dan kalau perlu ikut di dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air yang secara terpadu. Misalnya tadi saya setuju dengan Pak Ketua, karena makin kita menggalakkan sumur resapan, itu sebetulnya adalah upaya teknis untuk mengembalikan air ke dalam tanah. Upaya teknis yang lain apa? Menanam pohon. Upaya teknis yang lain apa? Banyak sekali sebetulnya. Tetapi secara teknis, masyarakat butuh dipandu. Baik itu dipandu secara regulasi maupun secara operasional kedinasan. Nah, ini yang paling penting. Kami yang non pemerintahan, non government, itu tugas kami adalah mengorganisir. Tapi yang diorganisir itu juga perlu dipandu, perlu diingatkan. Jadi tidak hanya dilarang-larang, perlu juga dilakukan pendekatan, bagaimana melakukan manajemen konflik seperti yang terjadi di kawasan TNBTS. Di kawasan TNBTS itu tiap tahun itu mengalami banjir di lautan pasir. Padahal siklus sebetulnya itu tidak seperti itu. Siklusnya sebetulnya tidak setiap musim hujan. Tapi sekarang siklusnya makin cepat. Setiap musim hujan terjadi banjir di lautan pasir. Dan yang menarik, karena saya tinggal di Probolinggo Kota, hitungan 2-3 jam itu sungai atau kali pesisir itu sudah banjir. Berarti problem ini adalah problem di hulu, problem lingkungan hidup, yang harus kita ajak ngomong siapa? TNBTS, masyarakat setempat. Masyarakat setempat kan otomatis petani kentang dan segala macam ya, kira-kira begitu. Nah, itu harus kita ajak ngobrol bersama. Tapi perlu ada panduan. Mungkin kebetulan ini saya beruntung bisa menyampaikan ini kepada Pak Ketua Komisi, dan harapannya kami sebagai tim TKP-SDA itu selama ini kami membuat dokumen yang kami ajukan sebagai catatan atau masukan kepada gubernur untuk membuat perencanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu, dan kami ini butuh diawasi, Pak. Apakah kami memberikan masukan kepada gubernur ini sudah benar apa enggak gitu, sudah turun ke lapangan apa enggak kan gitu. Nah, pengawasan itu saya harap juga melekat kepada kami, agar supaya kami itu dalam membuat masukan kepada gubernur itu dengan tepat, sesuai dengan kondisi di lapangan, dan ya antara komisi-komisi kami ini juga bersinergi dengan komisi DPRD, kira-kira begitu. Itu Mbak Sinta. Ya. Pak Anton, tapi kan tadi kendala atau problem ada pada hulu yang kemudian pengundulan hutan dan lain sebagainya itu, yaitu salah satunya. Lantas otomatis caranya kan ya mungkin reboisasi atau penanaman kembali. Sedangkan menanam kembali itu kan butuh waktu belasan, puluhan, bahkan ratusan tahun. Nah, otomatis kan kita ancaman di depan mata terkait dengan berbagai bencana, curah hujan tinggi dan lain sebagainya itu kan juga besar begitu. Nah, lantas atau mungkin ada solusi atau alternatif lainnya Pak Anton dari rekan-rekan yang ini bisa nih menjadi upaya mitigasi lainnya gitu. Yang sudah kami lakukan itu yang biasa ya, yang biasa kami lakukan ini adalah penanaman. Yang kedua, memperbanyak sumur resapan, benar kata Pak Ketua. Tapi ada hal yang baru, karena ini menjadi penyelesaian persoalan lingkungan.
Jadi ketika hujan turun itu banyak sekali menimbulkan runoff. Runoff itu terkikisnya lapisan tanah yang subur karena kecepatan air hujan. Dan itu banyak terjadi di kawasan hulu. Misalnya ini kayak saya sebut saja ya, wilayah Pasrepan, Puspo dan segala macam sampai ke timur rata-rata begitu. Nah, itulah kenapa kami 2-3 tahun terakhir kami melakukan atau mengajak masyarakat di wilayah Pasuruan dan Probolinggo itu untuk membuat RORA. RORA itu adalah penangkap humus yang terkikis. RORA. Oh, RORA. Okay. RORA itu kita melubangi tanah sedalam 50 cm, panjangnya bisa mengikuti, tetapi ketika hujan turun, air itu masuk ke dalam lubang-lubang itu. Sehingga itu menangkap humus yang selama ini banyak terbuang mengikuti air hujan. Nah, itu memperbanyak itu, kita sudah punya uji operasional setidaknya 1 hektar, setidaknya sekurangnya itu harus ada 100 meter RORA. Tapi memungkinkan untuk bisa lebih. Dan ini sebetulnya teknologi tradisional yang terjadi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di perkebunan teh, perkebunan kopi dan perkebunan karet, misalnya begitu. Nah, ini sebetulnya teknologi yang tradisional yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mengurangi resiko terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, nah ini juga mungkin secara teknis bisa dimasukkan ke dalam regulasi ya, Pak. Siapa tahu memang sedang membahas itu. Dan juga terkait tadi problem di hulu atau juga mungkin di hilir terkait dengan salah satunya pengundulan hutan, kemudian alih fungsi lahan menjadi perumahan dan lain sebagainya itu juga banyak. Otomatis ini kan berbenturan dengan OPD lainnya kah yang mengatur tentang pembangunan perumahan dan lain sebagainya, Pak Sandi? Sedikit menambahkan ya, bahwa problem sungai ini memang sangat kompleks ya. Dan rasanya masyarakat tidak ngeh akan hal itu. Butuh edukasi berkelanjutan dari pemerintah dalam hal ini SDA maupun LH untuk bareng-bareng nih minimal mengedukasi para siswa yang masih duduk di bangku SMA dan semester awal kuliah di perkuliahan. Karena begini, Mbak, artinya ketika tadi kita berbicara di hulu, tapi kita sering lupa di hilir. Nah, ketika hulu sangat kompleks permasalahannya, maka tentu efeknya ini ada di tengah dan hilir. Seperti yang kita ketahui, contohnya di Pamekasan, di Kali Lamong lah. Artinya 2-3 jam di hulu aja hujan, di hilirnya ada hujan, ini bisa menyebabkan banjir di hilir. Kenapa? Satu, karena air yang dialirkan dari hulu begitu derasnya, tidak bisa ditampung di sana, tidak menjadi resapan karena minimnya pohon-pohon yang sudah ada di sana yang bisa menjadi pengikat air, itu akhirnya lari ke hilir semua. Nah, sementara di hilir tidak ada pelarian lagi. Kenapa? Karena tidak ada pembagi air. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Ketua, sumur resapan dan embung. Walaupun ini bukan menjadi pembagi air, tetapi ini menjadi salah satu kunci untuk bagaimana kita ini air ini tidak keluar kemana-mana untuk bisa dimanfaatkan selanjutnya. Nah, perlu juga diketahui bahwa ketika di hilir full air dialirkan ke hilir dari hulu, maka yang dampak efek yang sering terjadi adalah sedimentasi, Pak. Penumpukan tanah di sana, air sehingga tidak mengalir secara semestinya, sebagaimana mestinya, dan tidak bisa dimanfaatkan, dan juga bakteriologi air juga harus dipertimbangkan. Ini sangat kompleks permasalahannya. Nah, kalau dari sisi teknis seperti yang ditanyakan, kalau mau nguruk yang ada di hilir saja, akibat pemadatan tanah, 1 kilometer bisa mencapai 1 M loh, Mbak. Ini pun tidak berbicara yang lain. 1 kilometer 1 M. Untuk ngeruk saja, betapa susahnya. Nah, ini mudah-mudahan ini ada Pak Anton, kita bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti yang Mbak tadi, dan sebenarnya ini sederhana. PUSDA sudah melakukan berbagai program baik tersier, sekunder, dan lain sebagainya untuk menjadi pemilah agar sungai ini teraliri kepada masyarakat sehingga ekosistem ini terjaga. Tidak hanya untuk mandi, tidak hanya untuk
air minum, tetapi untuk ekosistem makhluk hidup yang lain. Nah, bagaimana LH juga bisa berkontribusi di hulunya kayak gitu. Sehingga ini permasalahan yang kompleks saat ini bisa terpecahkan. Karena kita ketahui kalau dari data di 2024, Mbak, di Jawa Timur, saya berbicara Jawa Timur, air hujan untuk ditampung di Jawa Timur itu mencapai 220 ml. Sementara di Australia 110 ml. Ada selisih 100 lah kalau tidak salah. Tetapi ketika di sini musim hujan air banyak dan menyebabkan banjir, tetapi musim kemarau kekeringan. Di Australia tidak. Dia seimbang. Baik musim hujan, musim kemarau, air tetap ada. Nah, yang perlu kita bahas sebenarnya dan butuh kita pecahkan Pak Ketua, mumpung ada Pak Ketua, mumpung ada Pak Anton, ini tahun-tahun berikutnya ya opo Jawa Timur. Karena air ini sudah menjadi hak asasi, bukan hak dasar, tapi hak asasi bahwa ini memang benar-benar milik kita. Mari kita jaga, mari kita cari penyelesaiannya seperti apa, ya monggo kita bicarakan bersama nanti Pak Ketua ya. Oke, mungkin juga dibuat skala prioritas ya Pak? Karena mungkin terkait dengan anggaran dan lain sebagainya. Di RPJMD Baska bahwa sumber air ini sudah menjadi, kita tidak berbicara sungai saja ya, sumber air ini sudah menjadi prioritas di RPMJ 2025 sampai 2030. Ini menjadi prioritas utama bagaimana tidak hanya kalau jangka panjangnya kita tahu ada komunal. Kalau tadi Mas Ketua ada sumur resapan, kita ada septic tank komunal. Mengalirkan berbagai baik dari tinja kita, baik dari dapur kita disatukan di satu pipa untuk di komunal untuk menjadi sumber air. Hasilnya sumber air bersih. Nah ini kan dari sisi lain tapi Mbak, kalau kita bicara sungai kan yang butuh penegasan adalah PUSDA dan LH, butuh kolaborasi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalau soal prioritas, rasanya sudah menjadi prioritas pada RPJMD 2025-2030. Sinergi itu ya Pak lagi-lagi menjadi penting, dan juga karena tadi air sungai itu kepemilikan bersama, tapi juga banyak tindakan menghalangi aliran sungai itu sendiri mungkin juga terjadi di berbagai daerah. Kalau Pak Miseri sendiri di Dapil atau mungkin sepengamatan Bapak ketika melakukan pengawasan dan lain sebagainya, ada nggak Pak tindakan menghalangi air sungai itu yang kemudian menimbulkan konflik di masyarakat? Iya, tadi terkait dengan di Dapil saya, satu sedimen itu juga terjadi ya Pak, yang mengakibatkan banjir. Kedua, alih fungsi. Di hulu banyak pohon-pohon di hutan yang ditebang untuk lahan pertanian, untuk lahan perumahan. Sehingga pada tahun kemarin 2024 kabupaten kami Ponorogo banjir, Trenggalek banjir, Pacitan banjir. Setelah kami amati, kami cermati karena banyak alih fungsi. Sebetulnya persoalan air ini kan sesuatu yang bisa kita atasi. Hanya tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Ya, makanya bagaimana di antara solusinya adalah tadi sudah dipaparkan bagaimana ada sumur resapan. Di kami di Kabupaten Ponorogo ada biofori. Jadi di masing-masing rumah diwajibkan untuk ada biofori. Itu diwajibkan resapan ya, tradisional yang disampaikan ya oleh beliaunya tadi. Kemudian juga ada sumur resapan. Bahkan di antara untuk memulihkan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh kembang kembali, Pak Bupati Ponorogo ke setiap kegiatan apapun wajib punya satu pohon. Iya, mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi wajib membawa satu pohon untuk ditanam. Nah, inilah seharusnya yang bisa dilakukan oleh kami semuanya, oleh masyarakat untuk bisa terjaga kembali. Bagaimana posisi air ini bisa kembali sebagaimana yang sama-sama kita harapkan.
berfungsi untuk irigasi, berfungsi untuk air bersih, berfungsi untuk ekosistem. Karena kalau ini tidak kita kembalikan pada fungsinya, jaringan irigasi, kalau itu tidak ada air, bagaimana petani bisa bercocok tanam, bisa menghasilkan? Bahkan Pak Presiden ya di periode ini ada swasembada pangan. Ya. Di antara swasembada pangan itu, di antaranya adalah Pak Presiden memperbaiki sekian banyak jaringan irigasi untuk memperlancar air. Nah, maka dari itu, kalau semuanya, mulai para pemangku kepentingan, kami semuanya, warga masyarakat, bersinergi, berkolaborasi, saya yakin persoalan air yang sementara ini banyak banjir, banyak longsor, banyak masalah, ditambah tadi ada regulasi-regulasi yang akan mengawal terkait dengan keberlangsungan air, maka bisa diatasi. Jadi memang kesadaran kita semuanya, para pemangku kepentingan, kesadaran masyarakat, agar bagaimana mereka juga tidak boros terhadap air, sama-sama kita jaga, insya Allah ya air bisa kita kendalikan. Nah, itu dia, kesadaran kolektif ya dibutuhkan Betul. untuk mengatasi berbagai problem ini. Betul. Tapi kalau terkait dengan ini konflik-konflik yang akibat menghalangi aliran sungai gitu, ada nggak sih Pak Anton kalau di Pasuruan sendiri? Kalau di wilayah kerja kami di TKP SDA WS Welang Rejoso, problem yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung itu sebetulnya problem ekstrim. Oke. Ekstrim itu ada beberapa wilayah sungai yang memang mengalami kekeringan. Oh. Ada di wilayah sungai tertentu yang mengalami kelebihan air. Salah satunya ini yang tidak dipahami oleh masyarakat secara luas, bahwa ancaman dari sumber daya air utama Umbulan itu bukan sekedar dari hulu. Karena air di Umbulan itu kan datangnya dari hulu, turun ke mata air Umbulan. Tapi ada satu ancaman lagi atau ada satu resiko lagi yang sebetulnya ini menggambarkan pemborosan terhadap air. Di wilayah tertentu itu mengalami kekeringan, khususnya sawah ya. Sehingga padi itu ada yang satu musim tanam, ada yang 2 musim tanam. Sementara di wilayah daerah irigasi Umbulan Rejoso itu padi pari pantun, bahasanya begitu. Semuanya padi, karena dianggapnya padi itu adalah tanaman air, Pak. Kira-kira begitu. Karena kelebihan air. Nah, mengapa begitu? Karena masyarakat di sana terbiasa melakukan pengeboran sawah. Kalau perlu satu petak sawah yang luasnya cuma 1/4 hektar atau itu satu sumur bor, Pak. Padahal ini sudah diatur melalui regulasi terkait dengan izin pengusahaan air tanah. Tapi yang namanya pengeboran itu kan perilaku tradisional. Tidak mungkin dapat dilakukan hanya dengan mengatur, tapi juga perlu dilakukan pengorganisasian. Tapi juga harus perlu sinergi dengan banyak pihak. Nah, problem-problem yang biasa terjadi itu menurut saya tidak hanya di wilayah sungai atau di operasional sungainya saja. Tadi saya sampaikan problem yang di wilayah Pasuruan itu anomali bencana. Banyak sekali anomali bencana, termasuk yang terakhir kemarin di musim hujan hujan hari 2 hari yang lalu itu di kali pesisir atau di sungai pesisir di Probolinggo itu yang turun bukan air, Mbak, tapi lumpur bercampur dengan ranting pohon. Berarti ini kan sudah aliran lahar, bukan aliran sungai, kira-kira begitu. Problem itu kan problem hulu. Nah, ini yang harus kita yang harus segera kita lakukan karena problemnya memang ekstrim gitu. Ada sebagian yang kekeringan, ada yang sebagian berboros-boros air. Kira-kira begitu. Itu yang mungkin perlu kita perhatikan atau kita perlu lakukan segera upaya-upaya yang komprehensif dan bersifat terpadu, kira-kira begitu. Oke, dan secara regulasi tadi dikatakan contoh misal soal pengeboran tadi ya Pak Anton, ini juga masih banyak yang melanggar. Iya, betul. Itu apa faktornya? Karena memang
kurangnya edukasi kepada mereka kah? Mereka tidak paham bahwa ada regulasi yang mengatur atau apa Betul. sebetulnya yang jadi problem? Ini yang menarik. Ini mumpung Mbak Sinta nanya ini ya. Ini belum ada perasaan bahwa apa yang saya lakukan itu dipengaruhi oleh orang lain dan berpengaruh terhadap orang lain. Misalnya ini ya. Misalnya di Hulu itu saya sebut ini Kecamatan Pasrepan. Di sana itu punya budaya jumlah kakaknya, kepala ya itu lebih sedikit dari jumlah ternaknya. Oke. Ya, Itu memang kulturnya mereka. betul. seperti itu? Oke. Rata-rata begitu. Itu berarti setiap hari kandang-kandang itu membuang kotoran hewan itu ke aliran sungai, terbawa sampai ke aliran sungai. Dan yang terjadi siapa? Yang jadi korban itu di wilayah tengah dan wilayah hilir. Nah, belum pernah punya pemikiran yang komprehensif itu, karena mereka hanya berpikir apa yang hidup itu adalah apa yang dihadapi di depan mata, kira-kira begitu. Nah, ini yang harus kita lakukan, termasuk kenapa petani itu ngebor sawah, kalau bisa ya, dia cuma punya sepetak sawah itu satu sumur. Padahal untuk ngebor itu biayanya 12 juta. Nah, dia rela. Kenapa enggak ngobrol sesama petani terus berbagi air? Pertanyaannya adalah belum ada budaya kita itu mengembalikan kepada budaya tradisional yang terdahulu. Bagaimana rapat yang gayeng terus memutuskan jadwal mengairi sungai, hari ini punya saya, besok punya ini. Nah, kayaknya budaya rapat di gedung dewan itu perlu diajarkan kepada masyarakat desa, Pak. Betul, Pak. Oke. Dan itu harus segera. Nah, termasuk salah satunya di hilir Sungai Lekok. Itu kita tahu Lekok itu adalah sentra peternakan sapi. Dan sampai hari ini bingung bagaimana caranya mengelola kotoran hewan. Apakah mau dibuat biogas tapi terlalu banyak, mau dibuat pupuk juga terlalu banyak, kira-kira begitu. Nah, sehingga ada problem lingkungan, yaitu makin banyaknya ubur-ubur yang biasanya ubur-ubur itu hama 5 tahunan, sebelumnya 10 tahunan, sekarang sudah 2 tahunan, jangan-jangan besok 1 tahun sekali. Dan yang jadi korban siapa? PLTU Python dan PLTD Grati itu. Sehingga ubur-ubur itu masuk ke blowernya dan itu kerugiannya miliaran, Pak. Karena masuknya ubur-ubur. Ya, ubur-ubur itu kan berkembang biak dari kawin dan membelah diri. Nah, normalnya mereka kawin. Tapi kalau mikroba ataupun unsur biologinya terlalu banyak, maka ini kan jamur laut. Maka dia akan membelah diri, jumlahnya lebih banyak dari yang semestinya. Dan itu problem lingkungan yang selama ini kita kurang mengamati, kurang memperhatikan, kira-kira begitu. Oke, Ya, makanya memang benar itu kata di Al-Quran itu ya kita harus ikro. Ikronya tidak hanya membaca, memperhatikan juga ya. Nah, itu dia. Karena problemnya bisa sangat kompleks ya, Pak. Tadi Betul, problem Mbak. ekosistem bahkan Ya. sampai di laut dan lain Betul. sebagainya. Pak Ketua, kalau dari perspektif hukum, dengan bicara pola perilaku ini kan agak sulit ya. Bagaimana kemudian kita membentuk satu pola perilaku yang terinternalisasi dengan baik di setiap individu ini kan tidak mudah. Apa tidak sebaiknya kemudian sanksi itu diberikan, Pak Ketua? Mbak Silka, jadi sebagaimana tadi kita singgung, peraturan daerah itu lahir karena pertama kekhasan dari sebuah daerah itu. Kemudian yang kedua karena kearifan lokal. Sehingga kemudian ketika bicara kearifan lokal maka ada interaksi yang terbangun di dalamnya. Maka oleh karenanya kecenderungan secara filosofi itu sanksi secara pidana itu hampir tidak ada. Dan memang tidak ada di dalam peraturan daerah. Maka oleh karenanya kalau bicara tentang bagaimana ketegasan sebuah regulasi itu agak kesulitan ya.
Nah, yang ingin saya garis bawahi dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Anton itu tentang hari ini yang menjadi konsen dari Pak Anton dengan kawan-kawannya di Komisi Sumber Daya Air. Bahwa kami baru tahu, kami ini di Komisi D insya Allah juga baru paham ketika kemudian ada sebuah aktivis pegiat tentang sumber daya air yang kemudian tugasnya ini khusus memberikan masukan kepada Ibu Gubernur. Ibu Gubernur ketika membuat kebijakan terkait dengan sungai atau air begitu, maka salah satu di antaranya mendapatkan masukan dari kawan-kawan pegiat ini. Nah, oleh karenanya, karena ini bagian daripada kelompok masyarakat yang tidak tidak mendapatkan APBD begitu ya, sehingga kami sebetulnya tidak memiliki kewenangan Pak Anton untuk mengawasi begitu ya. Justru sebaliknya menurut kami ini pingin ke depan ini kita sering komunikasi, sering koordinasi. Kami juga butuh masukan karena tidak setiap saat kami ini concern di wilayah urusan sungai dan air misalnya. Nah, panjenengan ini yang sudah memiliki komitmen secara personal maupun secara kelompok di Komisi Sumber Daya Air itu kan memang dalam rangka untuk betul-betul meneliti, melakukan kajian, melihat langsung, berkomunikasi dengan masyarakat sehingga akhirnya betul-betul lebih paham secara teknis maupun secara teori begitulah. Nah, maka ke depan saya berharap bukan kami akan mengawasi panjenengan, bukan. Kalau tugas kami selain memang legislatif, kami juga punya fungsi budgeting, Mbak Silka. Artinya sebelum bicara tentang ketegasan bagaimana konsekuensi regulasi itu, menurut kami justru kita ini ada kepedulian. Regulasi dibangun tetapi kemudian budgeting juga harus disiapkan. Tidak mungkin sebuah aksi yang dilakukan melibatkan banyak masyarakat misalnya untuk menjaga lingkungan hari ini, gambaran Bang Haris tadi sampaikan bahwa dalam rangka untuk mengurangi sedimentasi di sungai itu 1 kilo 1 miliar. Bayangkan, artinya kos yang besar yang dikeluarkan. Nah, oleh karenanya lebih baik sedia payung sebelum hujan. Artinya kalau kemudian hal ini sudah dikoordinasikan, dikomunikasikan, artinya langkah-langkah antisipasi yang kemudian harus kita lakukan, saya kira ini akan mengurangi kos yang akan dikeluarkan. Maka saya kembali kepada Pak Anton, ke depan saya berharap kita kolaborasi Pak Anton. Kami tidak mungkin bahwa ini kecuali penjenengan menggunakan APBD provinsi. Nah, itu fungsi kami controlling, fungsi kami pengawasan, itu masuk kan begitu. Tapi jenengan ini harus kita apresiasi, harus kita hormati. Karena jenengan dengan kawan-kawan ini tanpa ada honor yang kemudian diterima, jenengan ikhlas, begitu kan, konsen memberikan masukan kepada Ibu Gubernur. Nah, ke depan ya meskipun tidak harus ketemu dengan Bu Gubernur, kan boleh kita koordinasi kan begitu. Nah, berkomunikasi untuk merumuskan banyak hal, khususnya tentang sumber daya air. Kemudian ada yang menarik juga yang kami temukan dari bahasa-bahasa teori yang namanya run-off. Tadi disampaikan oleh Pak Anton bahwa run-off ini adalah kesuburan tanah yang kemudian hari ini ketika resapan-resapan air termasuk pepohonan-pepohonan yang dulu banyak itu mampu menghambat laju air menuju ke hilir, ini kan sudah hampir terkikis. Sebagian besar rusak kan begitu. Maka ketika kemudian air hujan ini membawa run off. Nah, ini informasi yang menurut kami baru yang menarik yang kami dapatkan. Artinya bagaimana kemudian kesuburan tanah itu juga hilang, terkikis itu karena curah hujan yang tinggi kemudian air yang menuju ke hilir atau ke bawah itu begitu kencang. Nah, ini nih masukan ke kami. Maka oleh karenanya justru menurut kami Pak Anton, kalau tadi Mbak Silka bertanya, ini sekarang saya mau bertanya ini. Oh, boleh. Artinya begini, ini kan persoalan kerusakan sungai mendominasi penggunaan air yang sebetulnya dilarang secara undang-undang maupun regulasi Perda nomor 16 kita itu. Nah, ada nggak pengamatan Pak Anton, sepengetahuan Pak Anton ketika turun ke bawah,
ada di aliran sungai baik di Sungai Berantas maupun Bengawan Solo, aliran itu, atau sungai-sungai yang lain di daerah-daerah sebagaimana di Pasuruan itu, yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok lain, kelompok tertentu misalnya. Nah, ini baru kita bisa masuk, Pak Anton. Kalau ada hal-hal yang dilakukan, kita bisa masuk. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana sungai kita ini supaya tetap baik. Tidak boleh ada orang yang kemudian mengelola air sungai ini secara sembarangan, kan begitu. Artinya boleh, tapi harus ada izin-izin yang harus kemudian dilakukan, kan begitu. Belum lagi juga tidak boleh kemudian sempadan sungai itu dilakukan didirikan bangunan-bangunan liar, kan begitu. Karena ini berfungsi untuk bagaimana ketika merawat sungai, kemudian bagaimana melakukan inspeksi mendadak tentang sungai, itu kan dibutuhkan. Nah, beberapa hal itu kalau bangunan liar saya pikir banyak ya. Saya pikir banyak masyarakat yang kemudian menggunakan sempadan-sempadan sungai dengan mendirikan bangunan-bangunan liar. Nah, tapi kalau penggunaan air, kira-kira menurut Pak Anton ada enggak? Sehingga ini menjadi masukan kami dan pasti akan kami lakukan tindakan, Pak Anton. Misalnya ada satu kelompok masyarakat atau industri misalnya Mbak Silka, yang kemudian memanfaatkan air sungai tetapi tanpa izin yang benar. Kira-kira menurut pengamatan Pak Anton ada enggak kira-kira? Oke, ada dua hal ya berarti. Pertama kita kolaborasi ke depannya Pak Anton. Mari memberikan data. Termasuk yang dengan disampaikan bahwa persoalan yang BTS, Bromo, Tengger, Semeru. Ini problem tersendiri. Belum lagi di akhir tadi bagaimana aliran sungai yang ada di Probolinggo Kota sekarang tidak membawa air. Tapi membawa lumpur, membawa ranting. Nah ini berarti persoalan yang ada di area hutan di hulunya. Nah berarti kalau hutan, maka hutan dengan lingkungan hidup sekarang berbeda ya. Menterinya juga berbeda. Di dinas di kami ini juga berbeda. Ada dinas lingkungan hidup, ada dinas kehutanan. Begitu. Artinya memang ini harus koordinasi lintas sektoral. Menurunkan ego sektoral, berkolaborasi, bersinergi untuk merumuskan persoalan lingkungan ini tidak boleh dibiarkan. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan ini kita wariskan untuk anak cucu kita, Pak Anton. Kira-kira kita akan siap, Pak Anton, untuk ibaratnya meramu ini semua, gitu, dari semua sektor, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan. Begitu, Pak Anton. Jadi, kalau saya siap perintah Pak Ketua. Iya, ya itu jawaban pertama saya. Di warung ini nggak ada ketua ini. Warungnya Mbak Silka nggak ada ketua ini. Iya. Kami selalu siap dan dengan senang hati. Yang kedua, ini yang agak susah jawabannya. Kalau tidak saya jawab ini yang nanya Pak Ketua, tapi kalau tidak dijawab itu nanti kita tidak cepat bergerak, kira-kira begitu ya. Nah, saya mau jawab dengan gini. Dulu ada lagu namanya Bebek Adus Kali. Ya, Mbak Sita tahu ya? Ya. Sekarang bebek aja takut adus sekali, Pak. Betul ya? Bebek saja takut adus sekali, Pak. Kenapa begitu? Tadi saya cerita tadi ya. Nah, 2 hari yang lalu itu fenomena yang saya ceritakan tadi. Beberapa waktu yang lalu saya cerita awal 2024 itu anomali bencana. Yang mau saya sampaikan di sini adalah saya kembali ke informasi awal bahwa ada 4 provider rafting yang di wilayah Sungai Pekalen yang belum mendapatkan kepastian hukum, bolehkah saya menggunakan air? Kira-kira begitu. Oke. Nah, di tahun 2024 yang lalu, dan itu dirumuskan di periode sebelumnya, kami mengusulkan tentang upaya menggunakan jasa badan airnya airnya itu untuk bisa secara formal membayar pajak pengguna airnya. Nah, tetapi pengguna air sungai itu kan tidak semuanya untuk air jeram atau untuk olahraga jeram. Tapi ada yang juga untuk PLTMH, pembangkit listrik mikrohidro. Oke.
dan itu banyak terjadi atau banyak banyak PLTMH itu di kawasan hulu, Pak. Nah, itu walaupun memang ada pemerintah, ada perusahaan, ya. Dan ada juga upaya melakukan perubahan ekologi, yaitu ekologi sungai ya misalnya. Itu kan membelokkan air, terus dikembalikan lagi. Iya. Dan ini ya juga untuk Sungai Rejoso, karena debit air umbulan itu tidak cukup untuk memenuhi baku mutu air yang dipakai untuk 5 kota kabupaten, tentu dibutuhkan air yang sumber daya air yang lain, yaitu Sungai Rejoso, ya Sungai Rejoso. Tapi pertanyaannya, kalau ini tidak kita segera lakukan edukasi ke hulu, maka air tadi yang terjadi itu bukan lagi air jernih, tapi air yang keruh. Dan itu yang dipakai nanti terlalu susah untuk melakukan treatment pengolahannya. Nah, kalau dengan air umbulan kan sudah cukup, tinggal dilakukan treatment, iya betul gitu. Tapi kalau dengan air Sungai Rejoso ini yang agak kesulitan. Nah, berarti yang harus dilakukan upaya, Komisi Konservasi segera melakukan pengorganisasian masyarakat untuk di wilayah atas menambah tutupan lahan, memperbaiki kondisi lahan agar supaya ladang-ladang itu ketika hujan airnya tidak langsung turun atau terbawa ke sungai. Memperbanyak sumur resapan. Di bawah juga sama, kita lakukan treatment yang sama agar supaya Sungai Rejoso itu tidak terancam keruhnya air karena sedimen tadi gitu. Dan sedimen itu bukan dibawa selama perjalanan, tapi dari atas bergulung-gulung sampai ke hilir yang terjadi itu tadi. Bukan lagi air yang dibawa, tapi kemudian lumpur dan ranting pohon gitu. Nah, jadi mari kita ajak lagi, mimpi kita adalah mimpi bebek adus kali tadi tuh. Bebek itu harus adus di kali memang gitu. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Tapi pihak-pihak tadi itu artinya ada apa enggak, Pak? Pihak-pihak yang kemudian memonopoli atau aliran sungai tadi Saya ya? sudah mengalihkan perhatian Mbak Sita nanya lagi. Masalahnya ini temanya itu, Pak. Jadi saya bingung ini nanya apa lagi gitu ya. Nah, makanya, Pak. Nah, Pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau kemudian industri dalam memanfaatkan air di sungai itu, menurut pemetaan dari kawan-kawan Komisi Sumber ya. Daya Air ini ada nggak di Jawa Timur ini, Pak? Ini saya tidak menyampaikan seluruhnya ya, seluruh Jawa Timur. Siap, Yang kami hadapi saja, kira-kira di tahun yang lalu kami menyelesaikan konflik antara satu perusahaan yang menggunakan sungai di belakang pabriknya itu untuk untuk membuang limbah. Nah, pertanyaannya adalah standar untuk dibuang ke sungai, ke badan air itu kan harus ada. Nah, ini melanggar, tapi kan kita harus melakukan tindakan hukum. Ya. Tapi kita pertemukan dalam satu meja dan itu selesai. Nah, selama ini Selesai di bawah meja apa selesai di... iya. Nah, ini harus jelas ini. Selesai dengan komitmen, Pak. Karena perusahaan ini dipanggil oleh dinas tertentu, ini belum bisa melakukan tindakan. Tapi ketika kami bawa semua di dalam TKP SDA, ini bisa selesai. Dan 1 bulan sudah bisa terselesaikan dengan baik. Nah, tapi kita sebetulnya tidak bicara sungai tok, Mbak. Oke. Kita tidak bicara sungai tok. Yaitu tadi, pengeboran liar, persoalan itu. Terus kemudian terbuangnya limbah tidak sesuai standar kepada badan sungai. Karena terbuangnya limbah di pabrik itu seharusnya punya standar. Sampai batas suhu berapa, kandungan apa itu boleh terbuang ke sungai. Nah, pemanfaatan sungai selama ini rata-rata karena tidak tahu, nah, jadi akhirnya ya begitu. Nah, tapi ada yang menarik ini, kalau ingin membuktikan dengan baik ini Pak Ketua,
kalau diambil sungai itu tercemar apa enggak, diambil pada saat itu enggak ketemu Pak Ketua. Pada saat itu bagaimana maksudnya? Misalnya ini, biasanya kan kalau membuang limbah itu malam hari, Oke. tidak banyak orang tahu. Oh ya, ya. Nah, besoknya diambil sampling, sudah enggak ada Pak, sudah terbawa ke laut. Oke. Betul kan? Ya, ya. Tapi ya. ada satu parameter yang tidak bisa menipu. Nah, Ketika bahan cemaran itu masuk ke sungai, ya. mengalir sampai ke laut, dan itu tiap hari. Nah, itu kita tahu dari mana itu tercemar, dari biota. Biota di sungai itu punya namanya strata biota sungai. Yang paling rentan itu pasti mati duluan. Yang paling tahan itu pasti berada di strata yang paling atas. Ya, ini ibaratnya ini bicara soal teori mati hidup di sungai. Nah, cara mengukurnya pakai alat ukur. Ada banyak teman-teman yang sudah melakukan itu. Kami juga mengajak sekolah-sekolah melakukan pengamatan terhadap sungai. Sungai ini tercemar kalau hewan-hewan ini tidak ada, hewan-hewan ini masih ada, kira-kira begitu. Nah, ketika hewan-hewan ini tidak ada, berarti ini betul sungai tercemar, kan gitu. Pak Ketua bisa membayangkan? Saya gini Pak Anton, lebih spesifik, mohon maaf ini, saya ini sebetulnya kalau terkait dengan itu kami memahami lah ya, bagaimana kemudian masyarakat atau badan hukum melakukan kegiatan pelanggaran dalam mencemari lingkungan sungai. Itu kita sudah paham. Maksud saya, kalau terkait dengan pengelola rafting misalnya, apakah itu bagian dari orang yang dianggap secara peraturan daerah tentang sungai, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air, itu bagian yang kemudian dianggap mengambil atau memonopoli air, kan tidak menurut kami. Yang rafting. Ya betul. Ya. Kemudian yang membuang limbah, itu menurut kacamata kami itu bukan bagian daripada itu. Maksud pertanyaan kami adalah ketika jenengan dengan beberapa kawan-kawan ini adalah bagian aktivis yang betul-betul concern terhadap air dan sungai di dalamnya, maka maksud saya adakah perusahaan yang kemudian itu mengambil air sungai dikelola untuk kebutuhan perusahaannya tanpa ada izin yang benar, begitu kira-kira. Atau masyarakat misalnya. Kalau sumur-sumur itu saya kira itu banyak sekali memang. Tidak hanya di daerah-daerah Pasuruan. Hampir di seluruh daerah begitu. Di persawahan-persawahan itu mereka meskipun ada peraturan daerah tentang pengelolaan air tanah, ya, itu mereka nggak ada urusan. Mereka ngebor aja. Apalagi kami di Madura kalau misalnya musim kemarau untuk tembakau. Iya, pasti itu dibori. Nggak ada urusan itu. Nah kalau kemudian kita memperingatkan Mbak Silka, suara kita hilang. Repot ini. Iya. Jadi keberlangsungan petani ini yang harus kemudian juga harus kita jaga kan. Nah kira-kira ya akhirnya apa? juga bukan problem lingkungan ya Pak, problem politik akhirnya. Ya lingkungan itu dalamnya manusia juga. Kan iya, manusia juga di dalamnya Pak Anton. Kalau terkait dengan pelanggaran ini ya, menurut saya gini Mbak. Saya sendiri menganggap bahwa pelanggaran terhadap lingkungan itu belum berarti kejahatan terhadap lingkungan. Karena ada jalan tengahnya Pak. Gimana bahasanya menarik, bahasanya menarik ini. Gimana? Orang yang melakukan pelanggaran lingkungan belum tentu. Pelanggaran terhadap lingkungan ya. Itu kan belum serta-merta disebut sebagai kejahatan terhadap lingkungan. I see, oke. Sepakat saya. Kenapa begitu? Karena ada jalan tengahnya, yaitu regulasi. PP 46 2017 itu bicara tentang instrumen ekonomi lingkungan. Bahwa kepentingan ideologi lingkungan itu dikasih jalan tengah kepentingan ekonomi. Nah, artinya setiap kepentingan lingkungan itu harus dihitung sebagai sebuah jasa. Dan jasa harus dihitung sebagai ekonomi. Jadi ketika saya menggunakan air untuk kepentingan saya, maka sebetulnya saya menerima jasa. Maka seharusnya saya membayar jasa. Jasa kepada siapa?
jasa kepada pemulia lingkungan hidup. Nah, maka yang penting itu ketemu, Pak. Misalnya saya sebagai provider rafting itu harus bertemu dengan orang-orang yang menjaga lingkungan atau menjaga hutan. Supaya selain pajak kepada pemerintah daerah, pengguna rafting itu juga berkolaborasi dengan masyarakat hutan, masyarakat desa hutan. Misalnya membayar dengan, aku punya bibit 1000, ayo kita tanam bersama. Nah, hal-hal seperti ini, Pak, yang perlu dilakukan atau bahkan perlu dibuat guideline atau perlu dibuat aturan, kalau memang perlu aturan, kira-kira begitu. Tapi yang kami butuhkan adalah regulasi yang jelas terhadap penerima jasa lingkungan dengan penyedia jasa lingkungan dalam PP 46 2017. Nah, ini menjembatani urusan masalah lingkungan, masalah sungai, dan masalah bencana, kira-kira begitu. Oke, Pak Arisandi kayaknya mau menambahkan ya, monggo Pak. Sedikit ya, saya juga jadi agak bingung nih karena ini ada pengetahuan baru bagi kami terutamanya dari Panton, bahwa sepemahaman kami di Komisi D dan saya pribadi ini, sungai dalam hal ini air itu tidak boleh terprivatisasi, ya kan? Tapi tadi Panton sedikit menjelaskan bahwa jasa, ya, padahal ini jasa dihubungkan dengan ekonomi. Nah, ini kan berkaitan dengan perusahaan yang secara undang-undang 45 pasal 33 sumber air dan kekayaan bumi dan kekayaan alam dipelihara negara dan untuk diperuntukkan untuk kemakmuran masyarakat. Nah, kalau jual air oleh perusahaan tertentu yang memanfaatkan dari sumber air adalah hal ini sungai, ya apa Panton? Ini yang jadi rancu kan? Ini saya mau tanya dan mudah-mudahan Panton secara jujur menjelaskan ini. Karena yang kita ketahui, Mbak Silka, kalau soal tadi kan sebenarnya Mas Halim bukan menjebak, cuma tanya yang sebenarnya. Karena yang sepemahaman kita yang kita ketahui seperti sumber air Wendit, Malang, tidak hanya yang terap ini kan hanya pemerintah kota dengan pemerintah kabupaten. Ketika ada masalah soal tarif, soal regulasi, akhirnya soal izin dan tentu soal pembagian keuntungan. Tetapi sama Panton ini belum dibuka ini sama pemerintah dan perusahaan. Padahal kita pengen tahu benar-benar ini. Ya, jadi mudah-mudahan Panton ya kalau secara bisik-bisik nanti dengan Pak Ketua lah. Oke. Mungkin tapi yang utama adalah pertanyaan yang pertama tadi soal jasa dan ekonomi itu Panton. Soal perusahaan yang mengeksploitasi secara kelompok dan individu aja tidak boleh kayak gitu ya kan. Nanti bagaimana penjelasan Panton itu? Ya, yang saya maksud tadi pemanfaatan air itu bukan yang dimaksud adalah memonopoli. Nah, problem monopoli itulah yang seharusnya menjadi kejahatan. Tapi pemanfaatan yang tidak mengikuti standar dan aturan itu yang saya sebut pelanggaran. Maka perlu segera ditertibkan. Nah, salah satunya begitu ya, Pak. Iya, saya pakai bahasa diplomatis. Oke. Maksud saya begini, Mbak. Siap. Karena apa? Karena sekarang izin SIPA itu kan sudah berubah menjadi izin pengusahaan air tanah. Ini kan judulnya pengusahaan, Pak. Nah, semua air yang dilakukan dalam perspektif pengusahaan itu harus berizin. Ya betul kan ya. Kalau disebut pengusahaan. Iya. Kalau perspektifnya tidak untuk pengusahaan, maka tidak berizin kan begitu. Apa yang kan prinsip regulasi itu kan begitu. Apa yang tidak diatur ya berarti boleh kan gitu. Selama tidak untuk pengusahaan berarti boleh. Tapi selama untuk pengusahaan apapun itu, walaupun skala rumah tangga, tapi untuk pengusahaan ya harus berizin. Begitu. Nah, ini baru izin SIPA, Pak. Berubah menjadi izin pengusahaan air tanah. Banyak persoalan-persoalan lain yang menurut saya di lapangan pelanggaran, termasuk pengeboran, itu pelanggaran, Pak. Itu. Tapi ini tidak menjadi kejahatan karena ada singgungannya dengan politik, persinggungan dengan ekonomi, betul.
tumbuhnya ekonomi di sana terhambat karena persoalan-persoalan itu. Nah, tapi kajian-kajian terkait dengan masalah itu memang harus di tingkat provinsi harus. Kenapa begitu? Karena di Umbulan itu ancaman betul, Pak. Karena pemborosan di kawasan Umbulan itu persoalannya adalah pengeboran itu. Gitu, kira-kira begitu. Tapi yang di tempat lain bisa jadi tidak gitu. Makanya mengebor tanpa izin itu kan pelanggaran, Pak. Tapi belum tentu menjadi kejahatan karena persoalan-persoalan yang lain gitu. Betul, ya betul, Pak. Oke. Ini jadi berkembang ini ya. Iya, tadi saya mau minta contoh yang lebih konkret lagi Pak, tapi nggak usah deh. Kalau Pak Miseri Pak mungkin ada catatan tersendiri. Jadi memang Pak Anton menyampaikan bukan kejahatan, tapi pelanggaran. Ya. Apa sih bedanya? Nah, Ini kejahatan, ini pelanggaran. Ya kan? Jadi memang kalau kita bicara kejahatan, jelas ancamannya pidana. Kalau pelanggaran, kurungan. Pidana kurungan 3 bulan. Tipiring. Inilah ya. yang memang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Ya, sehingga memang perlu regulasi mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan daerah wajib diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat oh ini boleh, ini tidak. Lagi-lagi sumur ya dalam pengeboran tadi ya jelas itu melanggar. Mulai dari undang-undang diatur, mulai peraturan pemerintah diatur, mulai dari peraturan daerah diatur, sampai pada peraturan kabupaten kota diatur. Ya. Tapi apapun petani kita, Ponorogo ya, Pacitan, Trenggalek, Kabupaten, sama sebagaimana disampaikan Pak Ketua tadi, jalan terus, karena menyangkut hajat hidup ini. Ya. Jadi kalau sudah menyangkut hajat hidup, apapun mereka lakukan. Karena mengapa? Menunggu dari air, jaringan irigasi nggak jalan. Ya, di Ponorogo ada waduk namanya Waduk Mendo, ada embung. Ada kemudian apa namanya itu dam-dam, ya karena ada kerusakan yang luar biasa, nggak berfungsi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka mengebor untuk bisa mendapat air tanah, mengairi sawahnya. Jalan terus sekarang. Jadi sekali lagi ini bukan kejahatan, tapi ini pelanggaran. Oke, tapi kenapa kemudian dibuat saja itu menjadi bukan pelanggaran Pak? Kalau Iya. dengan istilah pelanggaran kan artinya ya otomatis ada dampak Iya. pelanggaran itu tadi. Jadi memang di undang-undang kita sebagai rujukan ya mengatur seperti itu. Jadi turunannya yang namanya peraturan daerah nggak boleh bertabrakan, bertentangan, kontradiktif dengan undang-undang. Iya. Selama undang-undang itu mengatur bukan kejahatan, tapi itu pelanggaran, maka sampai kepada peraturan bupati, peraturan wali kota, ya tetap itu pelanggaran. Oke. Tetapi kalau dalam undang-undangnya mengatur bahwa itu kejahatan, maka di peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan provinsi Jawa Timur boleh memasukkan terkait dengan kejahatan. Oke. Iya. Tapi juga bukan berarti kita menormalisasi pelanggaran itu ya? Iya. Oke. Nggak boleh. Oke. Nama apapun itu Ya, adalah ya. ya Nanti melanggar. takutnya, oh ini bukan kejahatan kok, nggak apa-apa deh saya langgar. Nah takutnya kan masyarakat mikirnya begitu Pak. Iya, iya Mirip- betul. Ya memang Mirip kalau kita di jalan itu, Oke. kalau nggak pakai helm kan pelanggaran, Mbak. Iya. Ya, tapi kan bukan kejahatan. memang Mbak Silka unik ya di Harusnya tidak boleh dinormalisasi itu iya, Pak. Ya, di monggo, Pak soal Arisandi. pemanfaatan sungai dan pemanfaatan sumber air ini ada 3 sebenarnya sih yang diatur. Kalau secara umum tadi sudah dijelaskan Pak Miseri bahwa saya ingin merinci bahwa soal pelanggaran ini memang ada sanksi administratif, soal sanksi perdata dan soal sanksi pidana. Lah, soal pelanggaran mungkin ada di administratif juga dan perdata. Soal administratif kita hanya soal izin, soal pencabut izin, perdata soal urunan, pengembalian. Nah, tapi masih belum ada nih, sebenarnya saya tanya tadi soal sanksi pidana.
yang sampai puluhan tahun dan miliaran kayak gitu. Nah itu memang Nggak jadi undang-undangnya. menyesal kan Pak ada di sini Iya Pak? betul. Monggo, Pak. Mungkin di belakang layar nanti. Siap. Jadi soal undang-undang tentang turunannya memang mengatur dari 3 sanksi tersebut, Mbak. Jadi Oke. tidak bisa kita memang menabrak aturan itu kayak gitu. Siap. Nah, memang tidak semua jawaban kan harus Depan disampaikan layar. ya. Iya, bukan begitu Pak. Biar saya menghadap sendiri nanti sama sama Pak Ketua. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menggarisbawahi ini soal ini ya, bahwa apa namanya yang tadi yang saya sampaikan bahwa karakteristik daerah khususnya wilayah sungai ya, wilayah sungai yang kami yang kami pandu saat ini kan wilayah sungai Welang Rejoso. Tapi kan ada wilayah sungai yang lain. Ya. Itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Termasuk di Ponorogo. Gitu. Kalau ndak ngebor, ndak hidup, ndak tumbuh ekonomi. Di Madura juga sama. Ya. Tapi di tempat lain seharusnya nggak perlu ngebor. Karena apa? Yo sudah banyak airnya. Tapi ini yang belum dipandu. Sehingga itu pengeboran liar itu di hadapan regulasi sama statusnya, yaitu pelanggaran. Gitu. Tapi ketika dihadapkan kepada persoalan yang lain, ini ini jadi bingung. Gitu. Maka di provinsi itu harusnya regulasi itu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Terutama ketika bicara soal kepentingan yang lain, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan politik, bahkan kepentingan pertahanan. Kira-kira begitu. Nah, sehingga pelanggaran apapun, ya, ngebor tanpa izin itu tetap pelanggaran kan gitu tuh Pak ya. Tapi harus ada persoalan-persoalan lain yang harus dicermati agar supaya itu tidak cukup selesai sebagai pelanggaran, tapi juga membawa kepentingan yang lain. Maka menurut saya sinergitas antara regulasi tentang sumber daya air itu harusnya dengan regulasi lingkungan hidup itu ketemunya di PP 46 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup. Kira-kira begitu. Karena di situ bicara soal wilayah sungai, bicara das, bicara soal lingkungan hidup, hulu hilir, bicara soal pertemuan antara penerima jasa lingkungan yang harus membayar kepada penyedia jasa lingkungan. Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih. Ini menarik sekali perbincangan kita. Nanti dilanjut ya Pak, atau mau dibuatkan episode berikutnya tadi untuk membahas yang belum terjawab. Tapi pada intinya bahwa menjaga air atau membiarkan air sungai mengalir, jangan diparkir sesuai dengan tema kita, ini menjadi catatan penting dan kolaborasi kita bersama untuk sama-sama kita menjaga lingkungan, khususnya air ini menjadi kebutuhan dasar kita. Jadi ayo kita jaga bersama. Terima kasih banyak Pak Abdul Halim, SHMH, Komisi D Fraksi Gerindra, dan juga Pak Harisandi Safari. Terima kasih Komisi D Dapil 14 Fraksi PKS, Pak Miseri. Terima kasih banyak Pak dari Komisi D juga Dapil 9 Fraksi Demokrat, dan juga Pak Antoni Sofian. Terima kasih Ketua Komisi Konservasi SDA TKPSDA WS Welang Rejoso Pasuruan. Sudah memberikan insight kepada para sahabat telusur Banyu semua, dan semoga apa yang kita diskusikan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak, boleh mau dibungkus juga boleh Bapak-bapak. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu, sukses selalu. Dan untuk sahabat telusur Banyu semua, terima kasih. Cecil Kaswarizona, sampai jumpa.